Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Evi di sini. Oke guys, jadi sekarang aku lagi berada di Lumpini Park. Dan sekarang aku nggak bakalan sendiri, karena aku akan ditemenin sama temen aku yang mana dia itu salah satu penerima beasiswa Sultan di Chulalongkorn University. Penasaran nggak? Kalau penasaran, stay tune dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya biar teman-teman selalu update mengenai video-video terbaru dari aku. Oke? Yeay guys, sekarang aku udah sama temen aku nih, yang aku bilang tadi dia itu anak sultan di sini. Nah, kita ulas abis apa sih maksudnya beasiswa sultan ya kan? Karena banyak banget teman-teman yang di sana, mungkin ada yang mau ke Thailand itu study ya, dan cuma tahu beberapa beasiswa. Nah, nih aku kasih tahu dari sumbernya langsung ya kan, karena ada banyak beasiswa, ada banyak jalan menuju Chulalongkorn University. Nah, langsung saja nih, coba perkenalkan namanya. Halo gengs, nama gua. Halo semuanya, nama aku Dodi. Aku dari sekarang aku study di Chulalongkorn University. Statusnya PhD student. Ih, lulusan? Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baru lulus S1 apa S2 nih kakaknya? Baru lulus S1. S1 tapi udah bisa langsung PhD, bagaimana ceritanya tuh? Jadi beasiswa yang aku dapat ini kita statusnya langsung PhD student, tapi boleh dari S1, boleh juga dari S2. Jadi tergantung kita sendiri gitu. Kalau mau langsung tapi beasiswanya itu mengikat selama kalau kita dari S1 wajib kuliah minimal 5 tahun kontraknya. Kalau kita dari S2 3 tahun gitu. Jadi berarti beasiswa ini itu adalah beasiswa fast track ya. Maksudnya dari teman-teman yang lulusan S1 pun bisa langsung PhD gitu kan? Iya. Oh, jadi seperti itu. Coba kenapa sih pilih beasiswa ini? Beasiswanya namanya apa sih? Jadi nama beasiswanya itu C2F. Jadi Second Century C2F, Second Century Fund. Jadi beasiswa ini diadakan buat memperingati Chulalongkorn memasuki abad kedua. Nah, jadi tuh tadi katanya beasiswa ini itu terikat gitu. Maksudnya terikat dalam artian apakah kita selesai kuliah selama 5 tahun itu harus stay di sini, atau kita harus pulang ke negara kita, atau gimana itu maksudnya? Jadi 5 tahun itu kita harus tekan kontrak selama 5 tahun dengan beasiswa ini. Jadi nggak boleh keluar ataupun dan lain sebagainya. Jadi kalau kita keluar, kita harus mengembalikan berapa banyak mereka memberikan kepada kita gitu loh. Oh, I see. Oh, berarti sama ya pada umumnya sama beasiswa yang lainnya ya. Maksudnya pada saat kita udah diterima menjadi awardee-nya, emang kita harus kita harus bertanggung jawab dengan beasiswa itu gitu. Jadi kita harus maju terus, pantang mundur ya kan. Jadi kita harus menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Asik. Jadi alur pendaftaran beasiswanya ini tuh seperti apa sih? Maksudnya kan kalau ASEAN itu kan kita harus kirim langsung dokumennya ke fakultas, dan kalau bisa kita ada hubungi dosen yang ada di Chula gitu. Apakah sama seperti pada saat kita mulai mendaftar untuk ASEAN dan non-ASEAN country scholarship ini, atau bagaimana gitu? Jadi sebenarnya dulu aku sebelum daftar C2F, aku itu pertama kali ngirim email ke profesor aku. Aku itu bilangnya aku mau
aku mau enter buat ASEAN and non ASEAN scholarship. Itu berarti sejak awal maunya master doang ya? Master. Tapi awalnya, dikasih alhamdulillah langsung PhD nggak? Iya. Iya. Terus. Terus tiba-tiba profesor aku itu ngebales langsung katanya saya punya 1 slot buat PhD student kayak gitu. Ditawarin ya? Iya, terus ditawarin beasiswa yang beda namanya C2F. Terus beliau langsung kirim requirement dan lain sebagainya. Katanya if you are interested please contact me, bilang kayak gitu. Baiklah, baik. Berarti emang ini ya ditawarin gitu ya? Iya, awalnya aku ditawarin. Iya, benar. Awalnya nggak tahu sama sekali kalau ada beasiswa yang namanya C2F. Taunya malah ASEAN and non ASEAN Iya, berarti scholarship. iya benar. Karena itu yang ini ya lagi in ya di. Iya, yang lagi in. Soalnya itu kan kayak banyak banget juga awardee-nya, terus Iya, benar, ngasih benar. beasiswa yang juga salah satu terbesar juga Benar, gitu loh nggak di. nanggung. Bener banget. Kita harus hubungin profesor dulu. Terus kalau profesornya itu oke dengan kita gitu kan, baru kita boleh apply. Kalau profesornya nggak oke, kita nggak boleh apply. Oh, berarti ini adalah kayak apa ya, kayak rekomendasi dosen gitu ya? Iya, bener banget. Berarti kita ini diseleksinya by profesor. Iya, kita harus meyakinkan profesor dulu kalau kita bisa gitu loh buat dapat beasiswa ini. Terus dia harus percaya juga gitu loh sama kita. Siap. Jadi karena beasiswa ini kolaborasi antara mahasiswa dan juga dosen. Jadi Iya, benar. beasiswa ini bukan cuman mahasiswa yang diseleksi tapi dosen juga. Karena tahap pertama seleksi itu adalah dosen yang mengirimkan CV-nya ke scholarship provider. Jadi dosen itu diseleksi dulu. Kalau dosennya accepted buat menerima C2F scholarship, barulah mahasiswa yang dia bawa boleh mendaftar buat C2F scholarship. Berarti emang C2F ini adalah orang-orang terpilih gitu ya? Ih, udah sultan terpilih. Deh, baiklah. Udah, syaratnya apa aja sih kalau boleh tahu? Syaratnya jadi syaratnya itu agak-agak gimana bilangnya, bukan sulit tapi nggak bisa dibilang mudah juga gitu loh. Jadi kita harus memang perlu usaha gitu kan. Siap. Jadi buat teman-teman di sana yang mau cobain scholarship, kalau sekarang masih kuliah gitu kan, jadi harus siapin IPK-nya salah satunya. Oh iya, benar. Jadi kalau buat dari lulusan master, kalau mau masuk program ini minimal 3,5. Kalau untuk kalau kita dari S1 langsung mau ke S3 itu minimal 3,25 untuk universitas yang masuk dalam peringkat 500 besar dunia. Jadi kalau di luar 500 besar dunia wajib 3,5. Kalau di Thailand itu mereka cuma menerima lulusan S1 yang 3,25 cuma dari alumni Chulalongkorn sama Mahidol University. Kalau di Indo mungkin kayak UGM, ITB, UI. Benar ya. Yang selain itu harus 3,5. Oh iya, berarti emang IPK untuk C2F ini IPK itu sangat-sangat mempengaruhi gitu kan? Iya, karena itu syarat wajib, syarat utama. Ya, Terus kita nggak bisa itu daftar juga, C2F dong. Terus ada sama lah ya kayak scholarship yang lain kayak English Proficiency. Benar. Itu boleh TOEFL, boleh IELTS, punya teman-teman punyanya apa gitu kan. Kalau boleh tahu ini kan tadi kan IPK ya. Terus English Proficiency, TOEFL atau IELTS nih. Nah, skornya itu sendiri ada ini nggak? Ada apa sih namanya? Ada target skor nggak? Target skornya Standarisasi. Buat buat ITP itu minimal 525. Terus kalau kita IELTS itu boleh 5,5. Tapi menurut aku sih kalau kalian mau selamat gitu kan, karena kan yang daftar C2F nggak cuman beberapa orang gitu kan, maksudnya kita fight to stand out ini kan di depan banyak orang gitu kan. Ya minimal 6 lah kalau ya? punya IELTS. Betul. Jadi ya IPK dan English Proficiency itu sangat berpengaruh juga ya guys. Yep, kalau bisa berikan yang terbaik gitu ya. Apalagi? Oke, selanjutnya syarat selanjutnya. Terus
kalau kalian punya publikasi internasional, itu juga salah satu pertimbangan mereka menerima kalian gitu loh. Soalnya nanti saat memang pendaftaran tahap awal kayak nggak diperlihatkan gitu kan, publikasi internasional, tapi nanti ada satu tahap akhir mereka minta publikasi internasional. I see. Jadi kita bisa melampirkan buktinya, dikirim PDF sama linknya kayak gitu. Tapi ya harus yang berbahasa Inggris. Harus ada ini nggak? Q1, Q2, Q3 standarnya nggak? Kayaknya belum nggak apa-apa gitu, asal internasional. Oh iya. International publications. Asalkan Kayak internasional gitu ya. terindeks Scopus atau ISI. Lalu syaratnya apa lagi, Pak, yang harus dibutuhkan? Seingat saya sih itu aja sih. Yang penting kita punya hubungan yang baik gitu sama profesor, karena lagi-lagi profesor itu sangat menentukan kita buat dapat scholarship ini. Jadi the main point of this scholarship is depending of the professor, isn't it? Yep, benar sekali. Oke, baiklah, saya sudah mengerti sekarang. Nah, biasanya kan yang beasiswa lain tuh ada study plan gitu. Ada nggak kalau di situ study plan, CV dan lain sebagainya? Karena kalau di ASEAN pun itu harus attach CV dan study plan. Apakah di situ F juga harus ada? Seingat aku kemarin itu aku menggunakan CV, terus study plan atau statement of purpose, terus aku ngelampirin publikasi aku itu. Aku cuman kirim ke profesor aku saat pertama kali aku email. Iya. Mungkin itu juga yang meyakinkan dia akhirnya oke nih gitu loh, buat aku bawa buat scholarship kayak gitu loh. Oh, berarti yang CV, study plan dan sebagainya itu ya disubmitnya ke profesor gitu ya? Iya, benar sekali. Berarti semua jalur pendaftarannya itu melalui profesor? Benar sekali. Oh iya. Tapi kita juga harus ada website buat yang diisi kayak gitu loh. Oh, berarti harus daftar kampus dulu nggak sih? Kayak ASEAN kan kalau daftar beasiswa ASEAN kan kita harus bersamaan nih, daftar beasiswa sama daftar kampus juga tuh harus bersamaan gitu, karena regulasi keduanya ini kan berbeda tuh. Apakah situ F juga seperti itu? Seingat aku sih sama. Jadi kita selain kita daftar tapi situ F ini bedanya sama ASEAN itu, situ F ini prosesnya lebih panjang, jadi dia lebih awal. Kalau dulu kan, kalau seingat aku ya, ASEAN itu terakhir submitnya sampai ke scholarship providernya kan 31 Oktober kan. Iya, benar. Kalau di aku itu pendaftaran beasiswanya terakhir itu 20 September. Oh, iya. Jadi aku daftar beasiswa dulu, terus daftar lagi ke graduate school. Jadi sama sebenarnya sama ASEAN. Kita sama-sama daftar ke graduate school, cuman aku lebih awal. Iya, berarti bedanya beasiswanya dulu gitu kan. Kalau bisa dikejar beasiswanya dulu baru kampusnya kan. Kalau bedanya ASEAN kan kampusnya dulu gitu. Terus habis itu kalau nanti karena deadline perpanjangan beasiswanya kan itu lebih panjang daripada kampusnya. Oh iya. Jadi tapi pengumumannya lebih lama. Situ F jauh lebih lama. Situ F itu pengumumannya 17 Desember. Jadi lama banget. September, Oktober, November, Desember, 3 bulan Oh, 3 bulan ya? lebih. Sekitar 3 bulanan. Kalau kemarin ASEAN tuh cuma sebulan ya? Sebulan apa? 3 minggu apa? Segitulah. Oh iya, sampai lupa. Kalau boleh tahu jurusan apa sih ya sekarang di Cula? Lupa, maaf. Sekarang aku di Chemical Engineering, di Faculty of Engineering. Pembuat nuklir dong bapaknya. Bukan, Ibu. Terus apa? Soalnya banyak banget sih jurusannya, banyak banget majoringnya. Kalau aku sekarang masuk laboratory Biochemical Engineering. Karena banyak banget. Kita di Cula itu punya Chemical Engineering itu punya 7 majoring. Jadi buat teman-teman yang tertarik gitu kan,
buat ke chemical promosi guys, engineering. nih udah kayak Kita duta punya chemical engineering. 7 majoring di teknik kimia. Tuh, Terus ada yang 2 center of excellence. Asik. Jadi yang mau daftar chemical engineering silahkan dihubungi. Coba nama Instagramnya apa? Dodi_MDI. Siap. Nah, jadi kan Dodi ini kan di chemical engineering nih. Apakah hanya di chemical engineering aja gitu untuk beasiswa Situ-F ini atau bisa jurusan yang lain? Karena kan kalau ASEAN itu kan semua jurusan tuh yang ada di Cula dan internasional gitu. Kalau Situ-F itu seperti apa? Saya ingat aku sih juga kayaknya semua jurusan ya. Soalnya aku pertama kali lihat awardee-nya itu juga dari banyak banget jurusannya kayak gitu. Meskipun soshum juga dapat. Ada. Oh, Cuman gini, outputnya beda. Oh gitu ya. Kolonya jadi sebenarnya yang mau aku share sih tuntutan kita gitu loh sebagai awardee. Itu kalau kita dari science and technology itu kita outputnya minimal 1 Q1. Publikasinya 1 Q1 sama 1 Tier 1. Wow. Kalau kita dari kayak sosial dan social development itu kayak minimal 1 Q2 terus 1 Q1 kayak gitu. Jadi sangat harus ini ya. Sangat bebannya juga sangat ini ya. Semangat guys. Semangat juga kita harus semangat di sini. Ya. Terus ini kan tadi berarti semua jurusan bisa dong untuk daftar Situ-F ini ya. Setauku sih bisa sih. Baiklah, jadi seperti itu guys untuk beasiswa Situ-F ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik itu jadi gini, kalau untuk ASEAN ini kan dia itu kan bukannya 2 kali dalam setahun. Apa Situ-F juga seperti itu? Setahu aku sih 2 kali setahun juga. Jadi kita bisa milih masuk di semester ganjil atau semester genap. Oh ya, Situ-F ini kan aku tadi bilang Sultan ya, berarti wow banget ya kan. Yang mana kita in the middle nih mungkin udah di sini gitu. Jadi Situ-F ini yang di cover apa aja sih? Jadi Situ-F itu kalau kita dari S1 berarti kita kan ada 5 tahun tuh. Jadi program 2 tahun pertama itu kita dapat 20.000 baht per bulan plus 10.000 baht akomodasi. Jadi kita dapat 30.000 baht per bulan. Itu 2 tahun pertama. Coba disebutkan 30.000 baht itu dalam bentuk Indonesia itu berapa? 14 plus something. Pulang-pulang bisa beli tanah guys. Terus kayak 3 tahun selanjutnya itu kita dapat per bulannya expense-nya itu 30.000 plus 10.000 buat akomodasi. Jadi 40.000 3 tahun selanjutnya. Terus kita juga free education fee. Education expense itu semuanya free. Berarti SPP bebas. Terus kita dapat research fund dari Cula. Wow. Terus kayak traveling for research overseas. Terus kita juga dibayarin buat conference. Wow. Karena mereka mewajibkan jadi program Situ-F ini mewajibkan minimal kita harus 1 kali oral presentation. Oh berarti harus international conference. Wow. Wajib 1 kali. Oke. Terus setahu aku itu kita wajib keluar negeri gitu kan buat riset collaboration itu minimal 6 bulan ke either kita pilih universitas yang masuk top 100 dunia atau universitas dengan subject ranking 100 dunia yang sesuai dengan jurusan kita. Kalau aku kan chemical engineering tuh. Iya, bener. Berarti aku boleh milih entah universitas yang top 100 atau chemical engineeringnya yang masuk top 100 dunia. Aku udah gak bisa berkata-kata lagi. Top banget nih beasiswanya itu kayak jadi fully funded ya semuanya untuk Situ-F ini. Sekali. Wow. Oke, jadi buat teman-teman yang bener-bener ingin kuliah ke luar negeri tapi jangan takut guys. Semua punya. Semua punya jalan. Bener. Jadi
semuanya di cover ya. Jadi mulai dari pesawat juga ya pasti. Pesawat enggak. Oh, berarti pesawat doang yang Pesawat enggak. enggak. Visa? Enggak. Oh, berarti yang enggak di cover adalah pesawat dan Visa. Tapi menurutku ya kalau misalkan udah segitu ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya sih, kalau worth it. nggak, iya jadi soalnya kan Cuman ya modal awal sih. Tapi ya itu tuh terbayar di bulan pertama menurut aku. oh iya sih bener. Iya sih bener sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke guys, jadi Oke guys, jadi segitu dulu video dari kita. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Dan kami mohon maaf kalau misalkan di video kami ada hal-hal yang menyinggung perasaan atau dan lain sebagainya. We're so sorry. And then thank you very much for watching. Don't forget to share, like, and comment. Also don't forget to subscribe and follow our Instagrams at FIHR and Dodi_MDI. Oke, jadi cukup sekian guys. Thank you very much and see you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.